Luar biasa ya Pak, bisa udah mulai ada, luar biasa sebetulnya udah bisa mulai terintegrasi antar pemerintahan itu, sebetulnya itu terobosan ya. Nah, iya betul Bu. Jadi, nah ini memang kan seperti saya sampaikan tadi, ini udah kita nggak mungkin berada di satu tempat yang satu tempat yang tidak apa ya, tidak efisien atau mungkin tidak dilakukan perubahan dan itu berlarut-larut kan dalam status quo itu kan kita juga pastinya akan menyulitkan para pengusaha yang ada di kawasan bebas Batam. Memang sudah banyak kajian, banyak artikel juga yang dibangun, yang dibuat oleh para peneliti, masuk mungkin Bu Dwi juga kan meneliti bahwa banyak kos-kos yang timbulkan akibat layanan yang diberikan itu masih manual, dalam artian masing-masing instansi memberikan layanan namun tidak diintegrasikan dalam satu platform atau layanan tersendiri di mana ekosistem itu dibangun dalam satu layanan tersebut gitu. Nah, ya ini yang kita harus benar-benar terus melakukan pembenahan pemerintah tentu dalam hal ini sehingga pengguna jasa dalam hal ini pengusaha mendapatkan keuntungan yang signifikan dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada yang lain Bu? Teman-teman lain? Pertanyaan lagi Pak, boleh Pak? Iya Bu Dwi. Penasaran, kalau biasanya kan Bea Cukai itu seringnya mengikuti perjanjian internasional gitu ya, maksudnya kayak INSW karena di ASEAN juga menerapkan itu. Apakah ini juga diterapkan di tingkat ASEAN juga gitu sehingga kita maksudnya ada upaya untuk membuat sebuah platform yang kurang lebih setara gitu ya? Atau memang ini inisiatif dari kementerian gitu atau seperti apa? Oh, oke. Jadi memang seperti ini sebenarnya yang jadi awal yang saya sampaikan memang Indonesia seperti minder juga Bu, karena dari kajian internasional Indonesia kan biologi Indonesia itu tinggi dibandingkan 5 negara ASEAN lainnya. Jadi kita masih kalau nggak salah yang saya tahu itu kita Vietnam sendiri bahkan sudah lebih baik dibandingin kita misalnya kan. Padahal mereka secara kemerdekaan negara sudah lebih dulu dibandingin belakangan dibanding Indonesia, tapi mereka sudah menciptakan atau membuat logistik di negara mereka terkait dengan proses rilis barang itu lebih rendah dibandingin Indonesia. Makanya ini yang menjadi standar acuan kita bahwa kita memang sudah tertinggal di lingkup ASEAN itu sendiri. Ya mungkin nggak dibandingkan dengan Singapura contohnya yang memang udah lama dan dari konteks negaranya memang nggak pas juga dibandingkan apple to apple di Indonesia. Tapi kalau contohnya seperti Vietnam, mungkin juga kita tertinggal juga dari Malaysia dan Thailand contohnya. Nah itu yang akhirnya mendorong pemerintah, tapi ini tidak bagian dari misalnya Perikatan Perjanjian Internasional, tapi ini bagian dari murni inisiatif pemerintah karena kita ingin mengejar ketertinggalan kita dari negara standarnya baru negara ASEAN dulu lah, karena kita kan dianggap masih tinggi dalam hal biaya logistiknya. Nah, ini yang menjadi dasar indikator-indikator yang menjadi dasar makanya pemerintah menginisiasi untuk dibuatkan ekosistem yang kita kenal sebagai NLI ini. Itu Bu. Iya Pak, ini ada pertanyaan lagi boleh saya bacakan Pak? Iya boleh. Ini saya mohon maaf saya nggak coba screen-nya saya ini ya. Nggak apa-apa Pak. Ya boleh Bu. Baca. Iya. Ini apakah berarti one single submission itu bisa diakses pengusaha atau submit ke pemerintah atau lembaga terkait, lalu akan dilanjutkan diproses dari pemerintah terkait yang 4 tadi disebut oleh Bapak Ozi. Tuh Bapak ada sate Padang tuh. Bingung ya Pak? Saya panggil Gimana, orangnya aja deh. Iya gimana? Kata-katanya, kalimatnya agak bingung ya Pak ya? Makanya agak bingung. Kalau langsung aja bertanya apa? Feel free aja. Ayo, Ana silakan ngomong langsung, bisa nggak?
Masuk gimana? Iya bisa Bu, tapi nggak nyala kamera nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oh ya apa, masih kedengeran suaranya. Iya Pak Ozi, jadi maksud saya Mm-mm. yang single submission itu Mm-mm. bisa diakses oleh pengusaha atau importir atau Mm-mm. nanti dari pengusaha atau importir terkait submit ke pemerintah, lalu pemerintah yang akan olah di yang BLI itu Pak. Ngerti nggak Pak? Masih gimana sih, belum lengkap nih. Untuk BLI ya, oke, fokusnya BLI ya. Jadi Ya, gimana? Coba diulangi lagi. Ya, jadi kan tadi kan sistemnya itu satu kali submit lalu akan diteruskan langsung sampai ke lembaga-lembaga terkait yang berkepentingan, ya Iya kan Pak? betul. Nah, Betul. itu apakah dapat diakses BLI-nya oleh pengusaha atau dari pengusaha ada submit sesuatu ke pemerintah lalu pemerintah yang olah dari BLI itu untuk sampai ke lembaga yang berkepentingan? Oh oke. Jadi pertanyaan bagus itu. Jadi sebenarnya BLI ini yang nanti yang dibangun pemerintah ini. Jadi kalau kita mungkin contoh yang umum lah, kalau kita misalnya masuk ke suatu platform ya, terus kan kita perlu register untuk terlebih dahulu register untuk mendapatkan username sama password ya. Nah itu prinsipnya seperti itu juga. Jadi nanti pengguna jasa yang akan mendapatkan akses atau akun mereka, di mana ketika sudah mendapatkan akunnya tersebut, mereka bisa melakukan kegiatan. Jadi dokumen yang diajukan itu akan didistribusikan ke instansi pemerintah yang ada di pelabuhan contohnya. Jadi nanti dari sana sehingga hasilnya itu mereka tinggal menunggu respon dari keputusan instansi pemerintah yang datanya sudah di-share ke mereka gitu. Nah itu prinsip data seperti itu, Mbak Ana, untuk yang BLE-nya nih. Ana ya? Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Ya, mau nanya Pak terkait yang layanan STS FTU untuk pengguna layanan tersebut itu yang seperti apa ya Pak? Lalu mereka itu akses ke akun BLN-nya tuh visit lewat CESA-nya atau mereka buat akun STS-nya? Masuk gimana? Pengguna layanannya itu yang seperti apa? Terus yang keduanya kan BLE ini kan include di NLE. Pengguna layanan itu masuk ke portalnya NLE atau masuk ke CESA, kan di dalam CESA ada web yang nge-link ke NLE langsung kan Pak? Iya betul. Nah jadi si pengguna layanan yang khusus di FTZ dia tuh kan masuknya lewat CESA atau portal NLE-nya. Atau terus pas mau masuk akun itu mereka harus buat registrasi ulang gitu ya Pak? Untuk apa registrasi ulang? Maksudnya gimana? Buat akun khusus untuk STS-nya di BLE-nya kita akan masuk ke BLE. Terus di BLE kita pilih yang sistem STS kan. Nah di STS itu kan ada username sama password. Berarti si pengguna layanan harus registrasi terkait STS-nya, akunnya. Iya betul. Tentunya mereka harus registrasi dulu untuk mendapatkan akunnya itu ya. Jadi masuk ke CESA STZ-nya Bea Cukai, nanti mereka akan terkoneksikan, terhubungan dengan layanan STS ini. Untuk yang registrasinya tuh berarti kita ngajuin permohonannya ke Bea Cukai ya Pak? Untuk registrasi awalnya itu? Yang layanan STS FTU. Kalau untuk layanan yang ada di Bea Cukai Batam kan kita punya untuk awalnya SS ini ya. Jadi tapi secara umum kan kita juga ada aplikasi namanya Ion Beta ya. Itu terkait dengan
terkait dengan proses perizinan atau permohonan. Tapi ini murni ion beta itu untuk yang pelayanan yang ada di Kepala Bea Cukai. Tapi ketika sudah melibatkan atau mungkin bersentuhan dengan kewenangan instansi lain, nanti yang sudah dibangun itu layanan STS dan FSU ini. Ini agak salah nih. Jadi floating storage unit ini, jadi yang karena ini kan bersentuhan dengan kewenangan instansi lain yang perlu didapatkan perizinannya. Nah, ini ada KSOP dan BP Batam. Nah, itu yang nanti diintegrasikan melalui BLE ini gitu. Ya. Yang pengguna layanannya Pak yang seperti apa ya? Untuk layanan SS ini kan di Batam ini, yang ada di Batam walaupun nggak tertutup untuk yang pengusaha galang kapal ya, industri shipyard di Batam, tapi ship to ship dalam artian seperti ini. Jadi yang awalnya kapal itu harus loading atau bongkar di pelabuhan, dengan layanan ship to ship ini mereka tidak perlu misalkan masuk ke pelabuhan gitu. Jadi seperti di Batam ini kan ada juga kegiatan-kegiatan ekspor impor itu yang jenis barangnya itu curah ya, atau seperti Pertamina gitu. Pertamina itu kan bentuknya kan minyak ya, jadi kan selama ini mereka bisa melakukan kegiatan di luar ke pelabuhan itu contohnya kayak di Pelabuhan Tampak, jadi mereka bisa di ship to ship-nya di tengah laut aja, nggak perlu bawa kapal itu ke pelabuhan contohnya. Nah, itu nanti ke depannya juga sedang dibangun konsep kawasan pabean yang ada bukan di daratan atau di daerah pelabuhan, tapi ada di area laut. Nah, itu yang program ship to ship seperti itu. Sedangkan yang FSU ini, floating storage unit ini terkait dengan mirip dengan STS juga, tapi contohnya yang ada di Batam ini kan kita memiliki 2 perizinan di bidang pusat logistik berikat yang dimiliki oleh Pelindo 3 dan Pertamina. Nah, jadi floating storage unit ini sistem juga bongkar di luar area pelabuhan, dalam hal ini di kawasan di laut, di mana bisa langsung diproses di area laut tersebut. Jadi nggak perlu kapal tersebut harus dibawa dulu ke pelabuhan gitu. Oh iya, baik. Ada pertanyaan lain? Saya sebetulnya nggak kebayang Pak, yang di laut itu ship to ship di laut gitu, nanti ada sinyal gitu di laut. Mana di sini dibilangnya bisa 1 hari gitu, tuh kendalanya kan susah banget secara infrastruktur. Nah, itu makanya memang ini Bu, secara prinsip memang kan bahkan terkait dengan batas-batas kawasan pabean itu kan di peraturan pemerintah itu jadi dasarnya berdasarkan titik koordinat tuh, tapi secara praktek kita kesulitan juga untuk mengetahui ini masih kawasan bebas kawasan enggak. Nah, ini untuk yang balik ke ship tips itu memang nanti yang saya agak lupa juga terkait dengan regulasi ship to ship memang nanti melibatkan dengan KSOP Bu. Jadi ada maksudnya di aturan mereka itu yang menyebutkan bahwa yang bisa diizinkan untuk bongkar itu batasnya berapa mil dari pelabuhan gitu. Terkait dengan sinyal itu memang kayaknya ini nih kayak Shopee punya kewenangan, nanti mereka yang mengatur sudah apa gitu. Ada lagi mungkin Bu?